Hai Cucokers, apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat-sehat ya. Sekarang kalian lagi ada di channelnya si Cisan Wilatin. Jadi buat kamu yang pertama kali baru ada di channel ini, salam kenal. Dan juga buat kamu yang sudah sering nonton video aku sebelum-sebelumnya, apa kabar? Nggak kangen kan? Karena saya kan setiap hari upload. Terus kemudian selain upload, saya juga berusaha untuk selalu live Instagram untuk menyapa kalian semuanya, teman-temanku, sahabat-sahabatku yang kalau misalkan aku belum tidur itu kepengen nyempetin untuk ketemu kalian begitu. Jadi buat kamu yang kepengen butuh teman untuk ngobrol, silahkan aja langsung add Instagram aku supaya kita bisa berkomunikasi secara aktif dan juga langsung di live Instagram aku si Cisan Wilatin. Silahkan di add. Dan hari ini kembali lagi saya harus melanjutkan apa yang seharusnya saya lanjutkan dan selesaikan. Kita sekarang bertemu di episode ke-26. Jadi pada malam hari itu setelah saya sadar bahwa saya telah dikerjain sama Mas Rian, entah kenapa secara otomatis itu tiba-tiba saya nangis. Cuman saya takutnya tiba-tiba dia nelpon gitu, dan saya tidak mau kalau dia dengar saya nangis gitu, karena itu akan membuat dia makin bahagia maksimal. Jadi saya langsung blok nomor itu. Terus kemudian saya telepon teman saya untuk jemput di Canggu Club. Pada saat itu temanku cewek, dia juga bingung kenapa saya lagi ada di Canggu Club, tapi saya bilang nggak apa-apa, bisa jemput nggak ya, aku bilang gitu, karena saya sudah tidak ada duit untuk pulang ke kos, saya bilang gitu. Akhirnya teman itu datang, dia jemput aku, dia banyak tanya tapi aku bilang aku nggak bisa jawab sekarang ya, nanti aku akan jelasin kalau misalkan besok aku udah lebih mendingan gitu. Pokoknya intinya saya pengen pulang, saya pengen tidur, saya bilang gitu. Akhirnya ya temanku, karena teman baik banget waktu itu, dia adalah teman dansa. Dia antar aku ke kos, dia bilang ya udah saya nggak masuk nggak apa-apa, biar kamu istirahat aja dulu, besok aku tanya-tanya, dia bilang gitu. Oke. Akhirnya setelah saya sampai di kos itu, saya tuh ngerasa hampa gitu. Saya tidak tahu juga kenapa ya, cuma baru chattingan 1 hari itu sudah mampu untuk membuat sebuah harapan sangat tinggi begitu. Maksudnya kok cepet banget, aku tuh kayak nggak berpikir bahwa emang hidup semudah itu ya, tiba-tiba ditawari kerjaan, terus kemudian kerjaannya enak, tiba-tiba kamu langsung dapat gitu. Kenapa saya tuh sangat gampang seperti itu? Memang ya buat kalian yang mungkin ketika kalian lagi dalam keadaan yang sangat rapuh banget, kalian tetap harus kuat, karena jangan sampai kalian tuh kayak melakukan apapun tanpa berpikir sebelumnya gitu. Karena pada saat itu aku juga kayak ngerasa bodoh banget, masa dalam 1 hari kok bisa aku mempercayai banget dan menaruh harapan besar banget terhadap janji orang begitu, padahal orangnya juga nggak pernah saya ketemu, terus kemudian nggak pernah video call juga, nggak pernah ngobrol, cuman hanya lewat chattingan gitu. Dan di situ tuh bener-bener aku merasa bodoh banget diri aku sendiri gitu. Saya tidak menyalahkan Mas Rian, tapi saya menyalahkan diri aku sendiri karena terlalu naif pada saat itu. Dan sesaat saya sadar kalau saya itu terlalu naif, tiba-tiba saya muncul ide, no, ini nggak bisa dibiarin. Ini kalau misalkan saya blok, pasti dia sudah membayangkan bahwa saya pasti lagi nangis, saya pasti lagi kesel, saya pasti lagi dalam keadaan dimana dia memang mengharapkan saya berada di dalam keadaan tersebut. No, ini nggak bisa dibiarin. Akhirnya saya buka blognya si nomor yang tadi yang dari Australia itu. Aku buka, terus aku bilang, "Hai Mas Rian, aku tahu ini Mas Rian," gue bilang gitu. Pasti dia shock. Aku tahu pasti dia lagi merasa bahagia karena merasa sudah berhasil ngerjain saya. Jadi aku sama sekali tidak akan pernah membiarkan ini berlarut-larut gitu. Maksudnya saya tidak akan pernah membiarkan dia benar-benar party secara maksimal gara-gara sudah ngerjain saya. Oke. Aku tuh pengen kalau dia tahu kalau saya tuh lagi dalam keadaan baik-baik saja setelah dia kerjain. Bagaimana caranya? Kalau misalkan saya cuma nulis secara WhatsApp, sepertinya dia tidak begitu terlalu tahu perasaan saya. Kalau saya video call, nanti dia tahu kalau saya akan bohong gitu. Jadi saya cuma pakai voice note. Akhirnya aku kirim voice note untuk membuat keadaan itu berbalik begitu. Aku bilang, "Ya ampun Mas Rian, kok bisa sih sampai segitunya?" Sambil kayak suara saya itu seperti kayak ada senyum-senyumnya begitu. Aku bilang, "Untung lo ada si Jimmy, ini adalah sebuah karakter yang saya ciptakan.
Untung ada si Jimmy itu kayak ada di radar Grindr daerah Canggu, karena dia tuh sebenarnya dari dulu kepengen ketemu aku, tapi aku nggak pernah nemuin. Dia tuh udah chatting dari dulu gitu waktu saya masih pacaran sama Mas Rian, cuman aku nggak pernah balas karena aku masih menghormati karena saya masih punya pacar. Cuma dari dulu aku tuh kepengen banget ketemu anak ini gitu loh Mas. Untungnya loh Mas ada si Jimmy itu, dia mau datang ke situ jemput, kalau tidak tuh uangku udah mau habis, aku bilang gitu. Karena aku tahu ini akan menjadi epic comeback buat aku untuk membalikan situasi supaya dia yang marah. 7 tahun men, aku sudah pengalaman bagaimana cara membuat dan mengaduk-aduk emosi dia. Saya tahu bagaimana cara membuat dia cepat berubah mood gitu, karena dia kan sudah aku bilang bahwa dia adalah kayak laki-laki biasa gitu yang semuanya pakai pikiran gitu. Jadi untuk membawa dia emosi itu gampang banget gitu. Saya tunggu terus karena dia lama tidak membalas. Kalau misalkan dia tidak membalas, artinya saya kalah telak, saya kalah total. Kalau dia membalas dan kepancing emosinya, artinya ini masih Mas Rian yang saya kenal selama 7 tahun. Dan aku yakin dia akan balas. Yes, tiba-tiba dia balas, dia bilang, aku tahu kok, aku tahu dari dulu kamu tuh seperti itu, memang pura-pura alim, pura-pura yang tersakiti di depan teman-teman kamu. Dasar anjing ini sudah aku angkat dari got supaya jadi seperti ini, nggak tahu diri katanya. Merubahku jadi seperti apa? Melarat di tempat tanpa berubah derajat sedikit pun. Sama aja seperti dulu sebelum aku ketemu dia sampai sekarang sudah 7 tahun sama dia, nggak ada perubahan sama sekali kan? Tapi saya tahu usaha saya untuk membalikan situasi itu berhasil. Tapi saya tidak mau terlalu kayak misalkan bertengkar sama dia terus akhirnya memancing emosi dia untuk melakukan sesuatu yang lebih. Akhirnya saya blok lagi. Yang penting saya sudah tahu bahwa dia sudah terpancing dan keadaan satu-satu. Saya tidak mau dia benar-benar happy maksimal begitu. Saya kepengen ya kita harus satu-satu gitu. Dan akhirnya saya istirahat dengan sedikit lega karena saya tahu pada saat itu saya tidak kalah secara total gitu. Terus tiba-tiba keesokan harinya si Jejin itu nggak tahu-taunya ngajak makan siang lagi gitu, kayak dadakan gitu. Padahal selama 3 bulan sudah tidak pernah komunikasi, tidak pernah ketemu lagi. Tiba-tiba dia ngajak makan siang lagi. Saya sudah agak sedikit curiga, tapi aku pikir kayak apa ya, gue nggak ngerti. Saya tipe orang yang misalkan saya sudah sakit hati banget kemarin itu, terus kemudian sudah melewati 1 malam, saya tuh sudah lupa, tapi bukan sudah lupa, sudah memaafkan, sudah tidak ada rasa benci lagi, tapi tidak lupa gitu. Saya tidak akan lupa. Jadi pada saat diajak makan siang ya udah ayo aja gitu. Aku pikir ya biasa makan siang biasa, maksudnya tidak akan pernah berpikir nanti aku akan dikerjain lagi apa bagaimana. Pokoknya benar-benar positif, ya udah makan siang gitu. Kebetulan sudah 3 bulan juga aku gak ketemu setelah pada saat itu dia ngerjain aku dengan video call kan. Tapi aku juga tidak pernah punya pikiran apa ya, kayak negatif thinking akan diapa-apain lagi. Naif banget, aku termasuk orang yang sangat naif banget. Akhirnya aku makan siang, aku duduk, ya biasa kayak bebencongan gitu, kayak hey Chin, hey sis, apa segala macam. Makan tiba-tiba dia bilang gini, gimana tadi malam bulenya katanya. Langsung, damn, dia ngerti soal bule itu. Oke, aku yakin Mas Rian sudah cerita sama Didin dan Didin di situ akan manas-manasin gitu. Mungkin Mas Rian sudah cerita bahwa dia berhasil untuk kerjain saya. Oke, baiklah. Aku lagi cari cara-cara bagaimana, karena saya tahu ini lagi mau memojokkan saya dan lagi berniat untuk membuat saya tuh kayak mungkin cerita tentang kesedihan atau nangis-nangis gara-gara saya udah dikerjain. Saya tidak akan pernah memberikan apa yang dia mau. Oke, baiklah. Saya cari-cari apa yang bisa membalikan suasana, Tiba-tiba dia bilang, tiba-tiba Mas Rian nelpon nih. Diangkat ya? Angkat nggak? Kamu mau diangkat nggak? Video call loh, diangkat ya. Aku, no. Bagaimana saya membalikan suasana ini, benar-benar mereka berdua akan ngerjain saya. Oh ya udah angkat aja. Aku juga kepengen ngobrol kok sama Mas Rian, aku bilang gitu. Aduh udah kangen banget, aku nggak ngobrol sama dia, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia angkat, dia video call. Dia ngomong dulu sama Mas Rian ya gitulah, kayak bencongan gitulah. Tiba-tiba ini ada si Ji mau ngobrol nggak katanya. Aku kesel banget sebenarnya, dia si Didin ini benar-benar ngerjain aku banget. Tadi udah mau keceplosan nama aslinya. Akhirnya oke. Aku tahu dan aku punya ide bagaimana cara membalikan mereka supaya mereka yang kesel. Oke, coba sini saya yang video call. Aku ambil handphonenya, aku lihat lah mukanya Mas Rian, aku matiin, aku baru halo, tapi aku udah matiin. Hey, kok kamu diem aja sih? Ya lo Mas, jangan diem aja dong Mas. Terus Didin gini, kenapa sih katanya. Aku, ya ampun kok diem aja sih, kayaknya sinyalnya deh. Terus dia ambil handphonenya, coba sih mana sih katanya. Orang kamu matiin bencong katanya. Aku diem aja, gak tahu kenapa tiba-tiba mati, aku bilang gitu.
Yaudah deh, coba aku video call lagi ya. Dia sambil kayak pengen bener-bener bikin aku kesel. Aku tuh tahu banget ini manusia. Oke, baiklah, aku akan membalikan keadaan itu. Dia video call lagi. Terus kayaknya ngapain dia matiin, katanya. Aku dengar suaranya gitu. Ih, nggak tahu nih si bencong ini dimatiin, katanya. Akhirnya ini kamu ngomong lagi. Lagi, oke. Saya ambil, saya matiin lagi. Halo, hai Mas Rian. Halo. Ya Allah, kok diem aja sih Mas? Mas, terus diambil lagi. Jangan dimatiin bencong, katanya. Jadi dia yang kesel gitu. Terus aku akan seperti itu sampai kapanpun aku matiin terus video callnya. Karena saya tahu dia akan bahagia banget kalau saya akan ngerasa terpojok gitu. Tapi saya tidak akan pernah membiarkan dia merasa bahagia. Terus akhirnya dia udah ketiga kalinya, akhirnya udahlah nggak usah, nanti aja, katanya. Oke, baiklah. Dan aku bencongan aja, lucu-lucuan, kayak makan dengan enak segala macam. Tapi dia kesal. Tapi dia sangat kesal sekali. Itulah cara mengembalikan situasi ketika kamu lagi dalam keadaan ke pojok. Just be crazy. Jadilah gila. Karena apa? Yang kita layani adalah orang gila. Kita tidak bisa melayani dengan kayak otak kita yang waras, kayak kita kesel atau kayak kita marah tiba-tiba pergi begitu aja. Itu kita kalah dengan epic. Dan aku tidak mau kalah dengan epic sama orang-orang gila. Just be crazy. Lawan aja dengan kegilaan yang lebih gitu, biar membuat situasi itu langsung balik secara instan. Jangan pernah kita terbawa emosi, ikut marah apa segala macam. Dan itu saya selalu lakukan kepada siapapun yang mencoba berusaha untuk membuat kita kayak down. Bikinlah seperti itu supaya mereka marah gitu. Jangan tunjukkan kita marah gara-gara perlakuan mereka, karena itu mereka akan merasa berhasil sekali. Ya, jangan pernah melakukan itu. Itu adalah cara saya supaya bagaimana melawan orang-orang ini supaya keadaannya mereka yang balik marah ke saya gitu. That's it. Itu adalah cara jitu yang selama ini saya lakukan sama siapapun begitu. Terus jangan pernah berhenti di situ saja. Kalau misalkan kalian sudah merasa membalikan situasi dan kalian sudah merasa menang, nikmati dan rayakan kemenangan itu. Ketika dia sudah mulai marah, lakukan seperti apa yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya dia sudah menutup teleponnya, bilang, ih kok ditutup sih, aku tuh kepengen banget loh ngomong sama Mas Rian, lama banget, aku udah kangen banget, telepon lagi dong. Dia akan semakin emosi, dia akan semakin marah gitu. Nikmati dan rayakan itu. Nikmati kesakitan mereka, nikmati kemarahan mereka, karena mereka itu sudah niat jahat sama kita, jadi kita balikan lagi situasinya. Dan jangan berhenti dan jangan sekali cuma sekedar puas mereka sudah marah, tapi nikmati, lakukan lagi seperti itu. Ayo dong sini aku yang telepon deh, aku sini yang telepon gitu. Bilang begitu aja, gampang gitu. Orang seperti itu memang pantasnya digituin tahu, karena gila mereka. Jelas saya tidak akan pernah mau pulang dengan kekalahan telak. Nanti saya uring-uringan di kos, malah jadi nggak bahagia kan. Mereka malah sepertinya akan bahagia banget gitu. Jadi no, it's not si Jisan Wilatin. Dan akhirnya ya si Didin itu selama makan tidak menikmati gitu. Jadi kayak dia yang kesel, padahal tujuannya dia mau ketemu saya adalah bikin saya kesel. Itu adalah kemenangan telak. Dan itu kadang akan membuat orang jera untuk ngerjain kita tahu. Soalnya benar-benar setelah kejadian itu, sampai detik ini usia saya 34 tahun, berarti 3 tahun lamanya itu saya tidak pernah berhubungan lagi sama Mas Rian. Saya tidak pernah ada kontek-kontekan lagi sama Mas Rian, karena semua aksesnya saya blok. Pokoknya segala macam lah, semuanya yang bisa menghubungkan aku sama Mas Rian itu saya blok. Teman-temannya Mas Rian itu juga kebetulan, karena memang pada saat kita pacaran itu teman-temannya Mas Rian itu nggak tahu kalau kita pacaran. Jadi dia tidak bisa minta tolong sama teman-temannya itu untuk kayak stalking aku atau dia menyelidiki aku begitu. Jadi semuanya benar-benar stop. Ini total aku stop sama dia sudah 3 tahun, dan itu adalah hubungan kita terakhir dengan pada saat dia ngerjain aku. Sampai sekarang itu sudah stop. Saya tidak pernah mendengar apapun cerita dari Mas Rian atau kabar dari Mas Rian kirim salam sama saya pun saya tidak pernah dengar. Karena apa ya? Karena setelah itu kan banyak teman-teman dari Bali, mereka kan juga ke Singapura, ke Kuala Lumpur, dan mereka ada yang bilang, iya aku melihat Mas Rian loh di sini, aku pernah melihat dia di sini. Dia ternyata sekarang katanya ada yang bilang dia tuh kayak jualan baju-baju bekas di Kuala Lumpur, karena dia kan sekarang sudah overstay, nggak bisa pulang, jadi ilegal begitu. Karena di sana tuh banyak banget yang nasibnya seperti itu, nggak bisa pulang ke Indonesia gara-gara udah jadi ilegal, baik di Singapura maupun di Kuala Lumpur, karena mereka tidak bisa nggak dapat tamu lagi. Terus kemudian juga sekali dapat tamu mereka sudah kecanduan seperti itu, jadi mereka tidak bisa balik lagi gitu. Jadi sampai sekarang 3 tahun saya tidak pernah dengar
kabarnya lagi, bagaimana keadaannya dia di sana. Cuman jujur ya, ini adalah rangkuman selama 7 tahun. Sebenarnya Mas Rian itu sifatnya seperti apa sih? Menurut aku ya, manusia itu ada baik dan buruk. Dan Mas Rian itu adalah manusia sempurna karena kesempurnaan manusia memang terdiri dari negatif dan positif, kekurangan dan kelebihan. Karena kita kan manusia itu perfect imperfection, sempurna dalam ketidaksempurnaan. Jadi saya tidak akan bilang bahwa Mas Rian itu sepenuhnya psikopat atau sepenuhnya buruk, karena dia juga sudah sangat banyak melakukan hal-hal baik terhadap saya. Jadi itu adalah memang gabungan sifat manusia yang sempurna seperti kita misalkan, ya kan? Aku, kalian semuanya, aku yakin kita sama-sama punya sifat buruk dan sifat baik. Jadi itu selalu ada. Itulah sempurnanya manusia. Perfect in perfection, ya kan? Jadi sempurna dalam ketidaksempurnaan. Jadi buat aku ya, tidak ada orang yang benar-benar jahat, tidak. Baik si Didin pun ya tidak, baik si Mas Rian pun ya tidak. Semua sama, bahkan saya pun mungkin sama mereka dipandang seperti itu. Ada keburukan yang mungkin banyak banget yang susah untuk dimaafkan, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau misalkan yang lagi nonton di sini atau Mas Rian nonton, saya dari dalam hati mengucapkan kayak minta maaf sedalam-dalamnya. Mungkin kita pernah bersama tapi kita tidak bisa bersatu. Saya minta maaf. Bahkan saya pernah punya cita-cita kalau misalkan saya berhasil dalam kehidupan aku secara finansial maupun secara mental, saya tuh kepengen benar-benar mencari Mas Rian dimanapun dia berada. Saya pengen tahu keadaannya dia dan saya pengen memastikan keadaan dia tuh baik-baik saja. Kalau misalkan dia butuh bantuan dan saya mampu dan itu masih dalam kadar porsi saya bisa membantu, saya akan bantu dia. Tapi rencananya adalah saya tuh kepengen misalkan dia lagi dalam keadaan susah di luar negeri, di Malaysia atau di mana, saya kepengen mengembalikan dia ke keluarganya. Aku pengen dia hidup sama keluarganya aja gitu. Saya kepengen dia benar-benar kayak sehat walafiat di sana, bahagia dan keluarganya. Tapi saya sama sekali tidak ada keinginan untuk balikan sama Mas Rian sedikit pun, tidak. Sama sekali tidak. Saya kepengen dia juga bahagia aja begitu. Saya tidak mau orang yang sudah bersama saya 7 tahun itu ternyata tiba-tiba nasibnya jadi tidak bahagia atau mungkin lagi dalam keadaan susah. Karena apa? Jujur teman-teman saya yang bolak-balik kayak misalnya ke Singapura, ke Kuala Lumpur, mereka mencoba untuk mencari Mas Rian dan biasanya menemui dia tapi dalam keadaan yang susah gitu. Maksudnya sangat memprihatinkan. Tapi saya tidak mau kayak terlalu membeli informasi itu karena saya juga tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Saya cuma kepengen kayak tutup mata tutup telinga ketika saya juga di sini belum bisa membantu apa-apa gitu. So aku doakan semoga Mas Rian baik-baik saja dimanapun kamu berada, Mas. Saya memaafkan kalau misalkan hal-hal yang dirimu pernah lakukan sama saya kurang begitu berkenan sama saya maafkan. Dan saya juga begitu juga sama Mas Rian. Saya minta maaf sedalam-dalamnya kalau selama ini justru waktu yang kita lalui selama 7 tahun sama sekali tidak memberikan kemajuan sedikit pun sama kamu, Mas. Mungkin gara-gara saya mungkin gara-gara Mas sama saya gitu. Jadi saya minta maaf sama Mas Rian, tapi saya sama sekali tidak punya sedikit pun rasa kepengen balikan lagi. Kalau hanya sekedar berteman pun agak susah, karena saya kalau misalkan Mas Rian punya sifat seperti yang zaman dulu itu, sepertinya Mas Rian juga tidak akan pernah mau berteman sama saya. Kalau pasti Mas Rian pengennya jadi pacar saya gitu. Saya tidak mau itu terjadi, saya tidak mau kita berteman saja pun tidak mau. Tapi saya kepengen melihat dari jauh kamu bahagia, kamu melihat aku dari jauh kita bahagia gitu. Karena kita berdua adalah toksik untuk satu sama lain gitu. Saya menyadari itu gitu. Dan baiklah Cucokers, begitulah kisah aku dengan Mas Rian. Kita berakhirnya itu benar-benar gantung banget. Tidak ada satu kata yang membuat kita kayak, Mas kita putus dengan baik-baik ya, tidak ada. Pokoknya itu pada saat itu gara-gara setelah aku dikerjain itu, terus dia sepertinya balik marah dan aku blok. Di situ adalah terakhir kali saya berkomunikasi dengan Mas Rian secara langsung gitu. Detik itu sampai sekarang, sampai 3 tahun berikutnya saya tidak pernah sedikit pun berkomunikasi sama dia. Meskipun dia sudah ketika saya baca itu pernah ada satu Facebook yang dia coba untuk hubungin saya. Terus saya cek, dia nulis banyak banget tapi dia meluapkan kebencian dan kemarahannya, tidak ada sama sekali baik-baiknya. Terus kemudian dia juga pernah nulis di wall Facebook aku, karena saya lupa untuk ngeblok dia di Facebook. Dia ngomong banyak hal yang menyakitkan dan banyak teman-teman saya akhirnya kayak wow, jadi banyak yang tahu, akhirnya saya blok.
Dan itu aja lah sih, jadi sepenuhnya sudah sama sekali tidak ada komunikasi dari situ gitu. Padahal saya berdoa semoga kamu baik-baik saja di sana gitu. Begitulah Cucokers, akhir dari perjalanan percintaan kita selama 7 tahun. Manusia adalah tetap manusia. Mereka sempurna karena ada ketidaksempurnaan dan juga ada kelebihan gitu. Jadi tidak bisa menilai manusia hanya dari kelebihannya aja atau keburukannya aja, karena we are human being, we are perfect imperfection, sempurna dalam ketidaksempurnaan gitu. Jadi dan buat Didin, buat Jojo dan juga pemain-pemain atau nama-nama yang sudah pernah saya sebutkan dalam hubungan saya selama 7 tahun ini, kalian juga bukan orang jahat, kalian juga hanya manusia biasa yang perfect imperfection, sempurna dalam ketidaksempurnaan. Karena saya yakin bahwa setiap manusia itu pasti berperan penting dalam proses perkembangan manusia lain. Setiap manusia, kalian pun yang nonton itu pasti masing-masing pernah punya peran dalam perkembangan manusia lain. Seperti itu. Jadi buat aku ini adalah hal yang sangat normal, tidak ada yang spesial. Buat aku kita masih kayak ya manusia biasa, human being, perfect imperfection gitu. So, dengan adanya sangat tinggi pengertian itu, pasti kita kalau misalkan punya pengertian yang sangat tinggi bahwa manusia itu ya seperti itu, ada buruk, ada baik gitu, tidak selamanya buruk. Pasti kita sama-sama akan mengerti satu sama lain, ya kan? Kita pasti akan lebih mengerti satu sama lain ketika orang itu melakukan kesalahan, mungkin dia punya alasan tertentu atau memang itu adalah hanya bagian dari kemanusiaannya begitu. Jadi, semoga kita sama-sama saling memaafkan. Saya juga di sini bukan orang yang sempurna, jelas jauh banget dari kata sempurna. Saya minta maaf banget buat teman-temanku yang selama ini sudah ada dalam kehidupan aku. Maafkan saya. Oke, baiklah, itulah akhir dari segala cerita saya bersama Mas Rian. Tapi apakah episode ini akan berlanjut? Untuk episodenya Mas Rian akan berhenti di sini, tapi masih akan ada episode baru dari putusnya saya dari Mas Rian sampai 3 tahun ini juga akan lebih seru. Jadi kalian langsung subscribe, like dan juga komen karena aku akan selalu update video-video terbaru setiap hari, oke? Dan bocoran sedikit untuk episode terbaru untuk judul dari putusnya saya Mas Rian sampai sekarang saya detik ini selama 3 tahun itu, judulnya adalah titik nol. Titik nol. Dan titik nol itu sangat merupakan sebuah cerita yang buat aku kayak turning point supaya saya menjadi keadaan seperti ini, benar-benar nol dan tinggal majunya aja, tidak ada digondoli utang apa segala macam. Itu adalah dalam proses 3 tahun itu. Titik nol. Nantikan episode titik nol terbaru perdananya mungkin akan minggu ini, mungkin minggu depan, saya tidak tahu, tapi yang jelas episode terbaru judulnya titik nol. Terima kasih buat kalian yang sudah pada nonton selama ini, perhatiannya dan juga penasarannya terhadap Mas Rian. Saya pengen banget juga menunjukkan fotonya Mas Rian, tapi kalian pasti tahu lah itu adalah sebuah privasi, dan kalau misalkan belum ada persetujuan dari Mas Riannya sendiri, saya tidak tahu gitu. Itu adalah bentuk saya hormat terhadap manusia lain gitu. Terima kasih muter-muter. Bye bye, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.